Selamat Jumat Agung, izin. Ya, Bapak Saudara, saya mau mengucapkan selamat Jumat Agung buat kita semua. Kematian Kristus adalah bukti cinta Tuhan. Namun sebelum itu, kita mau satu dalam doa. Kita mau berdoa dulu sebelum kita mendengarkan sabda firman pada hari ini. Terima kasih Bapa atas pengorbanan anakmu yang tunggal di atas kayu salib yang menebus setiap kami dan hidup kami sekarang adalah hidup yang telah ditebus. Terima kasih Bapa, sampaikan kebenaran dan memerdekakan hidup setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30. Dengan bunyi, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Tuhan Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Saudara, kalau kita lihat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19 ini merupakan momen penting dari ayat 18 sampai yang ke 20 adalah momen ketika Tuhan Yesus hendak disalib, penyalipan, serta kebangkitan Tuhan Yesus dari maut, saudara. Dan kalau kita lihat di bagian 30 tadi dikatakan sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Kata sudah selesai sendiri Bapak Saudara menggunakan kata tetelestai dalam bahasa Yunaninya yang artinya sempurna. Ibarat seorang pelukis atau seniman yang sudah menyelesaikan karyanya. Bapak Saudara, tahukah karya Kristus di atas kayu salib sudah sempurna bagi kita? Kalau Bapak Saudara perhatikan gambar ini gambar Mona Lisa. Artinya gambar ini aja saudara, kalau saudara mau tambah bentuknya jadi aneh-aneh, itu akan merusak citra dari lukisan tersebut. Dan menurut hukum, kalau Anda merusak lukisan tersebut, Anda dikenakan pidana, saudara. Makanya karya yang sudah bagus itu jangan kau tambah-tambahkan dengan perbuatan baikmu, dengan amal ibadahmu. Makanya hari ini saya mau bahas tentang sudah selesai, dampak dari salib Kristus. Yang pertama adalah kemenangan dari dosa. Roma 6 ayat 14 bilang gini, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, sebab kamu tidak karena kamu tidak di bawah kasih karunia, tetapi di bawah karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Dosa membuat keterpisahan dengan Allah. Allah yang kudus. Dosa juga merusak banyak hal dalam hidup kita. Merusak hubungan lah, merusak kehidupan, membawa kehancuran. Ketika Adam pertama kali diciptakan, Allah berkata, marilah kita menjadikan manusia itu menurut gambar rupa kita. Tapi ketika mereka makan buah perjanjian itu, buah kebenaran itu, buah yang baik, pengetahuan akan yang baik dan yang jahat itu, mereka jatuh ke dalam dosa. Membuat keterpisahan antara Tuhan Allah dengan manusia. Membuat kehancuran sampai hari ini. Karena dosa dalam bahasa aslinya hamartia, atau kemelencengan, kemelesetan dari sasaran atau tujuan awal. Kalau tujuan awal si pemanah adalah di tengah target itu, dengan mata yang tertutup, dosa menutup pandangan, sehingga apa? Salah sasaran.
Akhirnya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Di kitab Yesaya bilang mukanya tidak lagi berbentuk manusia. Karena manusia adalah serupa dan segambar dengan Allah. Yesus yang adalah Allah itu tidak lagi berupa manusia. Supaya kita yang hancur, Roma 3:23, manusia telah berbuat dosa, upah dari dosa ialah maut. Roma 6:23, telah kehilangan kemuliaan Allah, dikembalikan melalui peristiwa salib. Yang kedua, ada jaminan surga. Yohanes 14 ayat 6 bilang, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di luar Yesus tidak ada jalan lain, saudara. Saudara mau buat baik, saudara mau buat amal, saudara, itu tidak bikin kamu masuk surga. Kamu mau berhenti dosa, itu tidak bikin kamu masuk surga. Hanya Yesus jaminan hidup. Jangan jual Yesus, jangan tukar Yesus, jangan jadi Yudas Iskariot. Jangan jual Yesus demi apapun. Karena ketika kau jual Yesus, kau menjual jaminan surga. Yang ketiga, Bapak Saudara, adalah menerima kesembuhan. 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Dosa juga membuat sakit penyakit. Dosa membuat kematian. Dosa membuat kutuk. Sehingga apa? Wajar yang namanya kita mengalami sakit penyakit. Oleh karena itu Tuhan bukan hanya menebus dosa kita, bukan hanya menebus kita dari dosa, tapi juga menebus segala penyakit kita. Segala sakit penyakit kita. Mungkin sakit itu sakit yang parah, mungkin sakit itu karena kutuk, mungkin sakit mental, NPD lah apa, sakit mental mungkin depresi berat. Tuhan Yesus mau sembuhkan dengan bilur-bilurnya. Di atas kayu salib dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Segala sakit penyakitmu sudah ditebus. Pandang salib Kristus yang telah menyembuhkanmu. Oleh bilur-bilurnya, oleh luka-lukanya, bahasa aslinya, kamu sembuh. Yang terakhir, Bapak Saudara, adalah pemulihan hubungan. Ayat 1 dan 2 Yesaya 59, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Tuhan Allahmu adalah apa? Segala kejahatanmu. Dan yang membuat ia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Salib vertikal, horizontal. Vertikal ke atas bawah menggambarkan hubungan kita dengan Allah. Vertikal ke atas bawah menggambarkan kedekatan kita dengan Tuhan. Tapi salib juga horizontal, hubungan kita dengan sesama. Makanya hukum kasih bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, ragamu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oleh karena dosa, hubungan tersebut bukan hanya ke atas, tapi juga horizontal. Tuhan mau pulihkan. Maka dari itu lewat peristiwa salib juga tirai bait suci terbelah. Yang tadinya hanya imam besar pada waktu perayaan Yom Kippur boleh masuk, atau peristiwa-peristiwa tertentu boleh masuk menghadap Tuhan. Hari ini kita dengan bebas boleh menghadap Tuhan, boleh datang kepadanya. Dan biarlah dalam peristiwa Jumat Agung ini kita diingatkan untuk kasihi Tuhan, kasihi sesama. Karena apa? Hubungan kekristenan bicara tentang kasih. Tuhan Yesus
memberkati. Selamat Jumat Agung. Kita angkat pujian karena salib-Mu. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Amin Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Katakan karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu. Biar ini doa kita saudara. Karena salib-Mu kami menang. Engkau yang berkuasa, kuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Mari dari awal kita angkat pujian ini saudara. Oh, mari katakan Engkaulah yang sumber pengharapan kami. Oh, makasih Tuhan untuk salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Amin. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Ini doa kami. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Oh, karena salib-Mu, mari jadikan ini doamu. Karena salib-Mu kami menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu, karena ku hidup. Karena salib-Mu kami menang. Oh, Yesus yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Biar musik saja melantunkan pujian ini. Kalau hari ini firman Tuhan boleh diingatkan kepada setiap kita, bahwa Tuhan lewat peristiwa kayu salib berkata sudah selesai. Segala harga dosa, harga sakit-sakit-Mu telah ditebus. Dan firman Tuhan mengingatkan setiap kita yang beriman membawa kemenangan dari dosa. Bukan berarti kita bebas berbuat dosa, tapi ketika kita tahu kita dimenangkan dari dosa, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Yang kedua, kita diingatkan lewat peristiwa salib bahwa Yesus menjamin sorga buat setiap kita. Jangan jual Yesus buat apapun juga, karena semuanya sia-sia.
Yang ketiga, terimalah pemulihan, terimalah kesembuhan lewat peristiwa salib. Salib membawa kesembuhan bagi orang yang percaya. Dan yang terakhir, salib membawa pemulihan hubungan. Serusak apapun hubunganmu dengan Tuhan, sejauh apapun kamu dari Tuhan, serusak apapun hubunganmu dengan sesama, salib membawa perubahan yang telah dirusak oleh dosa. Sambil angkat kedua tanganmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu telah disampaikan, Engkau yang meneraikan di hati setiap kami Tuhan. Semua yang hadir boleh semua yang mendengarkan dimanapun tempat diberkati Tuhan. Kami berdoa buat rangkaian ibadah Paskah, di mana-mana gereja diberkati Tuhan dengan sempurna. Kami berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, siapapun yang melayani terlibat Tuhan, diberkati Tuhan. Kami berdoa buat bangsa negara kami, apapun kebijakannya berasal dari Tuhan saja Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat setiap keluarga-keluarga yang belum mengenal Tuhan. Tuhan jamah dalam nama Yesus, yang sakit oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus sembuhkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan akhirnya kami mau terima berkat dari surga. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati katakan amin. Selamat Jumat Agung, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Karena